Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama. Curi komputer dan laptop di puskesmas, 2 pemuda di Manokwari diringkus polisi. Polisi gagalkan penyelundupan miras oplosan dari Sulawesi ke Merauke. Berkunjung ke kota Jayapura, Anda jangan lupa mampir ke Pantai Dok 2 dan Pantai Besci, Dok 9. Polresta Manokwari menangkap 2 orang pencuri yang beraksi di Puskesmas Sanggeng, Kabupaten Manokwari pada 21 Juni lalu. 2 pelaku diringkus di kawasan Wosi dan kawasan Amban. Dari tangan kedua pelaku, polisi menyita 1 unit laptop, 1 unit komputer, serta beberapa peralatan lainnya. Kanit Pidum Polresta Manokwari Ibda Eronwanma mengatakan pelaku masuk melalui jendela dengan cara memecahkan kaca. Kedua pelaku diduga dalam keadaan mabuk minuman keras. Tanggal 11 kemarin penangkapannya. Tanggal 11 kita sudah lakukan penangkapan. Di rumah pelaku? 2 pelaku itu sama-sama bersama. Ada potensi tersangka baru? Belum ada perkembangan selanjutnya, nanti kami sampaikan lagi. Untuk sementara yang sudah diamankan baru 2 orang. Barang bukti apa saja yang sudah? Barang bukti yang sudah diamankan 1 buah laptop sama 1 komputer. PC sama keyboard. Dan ini cara masuknya ke seluruh pecah kaca. Kaca jendelanya dirusakin baru mereka masuk. Itu dalam satu malam itu dalam keadaan miras di depan sini baru masuk. Polisi masih memeriksa kedua tersangka dan akan menjerat kedua tersangka dengan pasal pencurian dengan ancaman pidana penjara 7 tahun. Edi melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Seorang pria berinisial MA ditangkap Polresta Manokwari pada hari Senin karena menganiaya seorang anak di bawah umur. Pelaku diringkus polisi setelah sepekan melarikan diri. Penganiayaan terjadi di Jalan Pahlawan Sanggeng, Kabupaten Manokwari pada 6 Juli lalu. Menurut Kanit PPA Polresta Manokwari, Ibda Tiara Paulin Sitorus, pelaku saat menganiaya korban dalam keadaan mabuk. Saat itu korban sedang bersama kakeknya berboncengan sepeda motor. Saat melintas di Gereja Sion Sanggeng, kedua korban diadang pelaku. Pelaku kemudian melempar korban dengan batu. Beruntung korban mengenakan helm. Yang saat itu sedang dalam dipengaruhi minuman beralkohol atau miras, dan dari pinggir jalan ia langsung menghadang korban, kemudian saksi 1 bersama dengan pelapor. Kemudian karena dipengaruhi minuman beralkohol tersebut, terlapor mengambil batu kemudian melemparkan tepat ke helm dari pelapor yang akhirnya mengenai kepala korban karena pada saat itu korban tidak menggunakan helm. Dan akibat dari kejadian tersebut, akhirnya korban mengalami luka ringan di bagian kepala dan kemudian langsung dibawa untuk melakukan perawatan ke Rumah Sakit TNI AL. Saat ini pelaku mendekam di Mapolresta Manokwari dan diancam Undang-Undang Perlindungan Anak. Edi melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Kepolisian Sektor Pelabuhan Laut Merauke bersama tim terpadu dari KSOP Pelabuhan dan TNI mengamankan ratusan liter minuman keras lokal yang dibawa penumpang KM Sirimau dari luar Merauke. Seluruh minuman keras oplosan langsung dimusnahkan di lokasi. Pelaku tidak ditemukan karena sudah melarikan diri. Penyelundupan minuman keras ke Merauke, Papua Selatan melalui kapal penumpang Pelni sudah sering terjadi.
Berulang kali aparat menyita miras oplosan saat tiba di Merauke. Namun masih saja ada penumpang yang nekat menyelundupkannya. Bersama anggota dan TNI instansi terkait lainnya, kemarin Minggu 13 Juli 2025 telah mengamankan miras ilegal saat kedatangan KM Siremau. Barang bukti yang diamankan sebanyak ratusan liter dan langsung dimusnahkan. Hampir setiap kapal pelni yang bersandar di Merauke selalu ditemukan miras oplosan yang berasal dari Sulawesi dan Maluku. Polisi dan tentara terus memperketat pelabuhan agar miras oplosan tidak membanjiri kota Merauke. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Hingga kini proses hukum terhadap sejumlah kapal dan puluhan nelayan Indonesia yang melanggar batas perairan negara masih berlanjut di Papua Nugini. Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Papua Selatan, Taufik Latarisa, mengungkapkan saat ini terdapat 5 kapal nelayan Indonesia dengan total 60 anak buah kapal yang masih menjalani proses hukum di Papua Nugini. Menurut Taufik, sebagian nelayan sudah dijatuhi putusan pengadilan dan diwajibkan membayar denda sesuai ketetapan hukum yang berlaku di Papua Nugini. Yang secara total keseluruhan ini kita belum bisa menjelaskan secara detail karena konfirmasi kami dengan pihak perbatasan maupun semua stakeholder yang ada ini, sementara ini mereka ada yang sudah divonis hukuman. Dan sementara ini juga kemarin saya dapat info kemarin tanggal 8 itu ada 2 kapal kita yang rencananya disidang tapi ditunda lagi tanggal 21. Jadi untuk total semua kita belum bisa menafsirkan, yang data itu ada di Kemenlu semua. Kalau bisa ketika kita menangkap itu jangan sampai melewati batas NKRI kita. Itu yang paling penting. Kenapa demikian? Banyak masalah akan muncul ketika ada di PNG. Pertama akan dikejar. Ya syukur-syukur kalau nggak ditembak, hanya ditangkap, tapi ketika ada nyawa yang jatuh korban, semua pasti rugi. Bukan hal ini, tapi negara juga pasti akan rugi. Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Papua Selatan menghimbau para nelayan agar tidak melanggar batas wilayah dan memasuki perairan Papua Nugini. Pelanggaran tidak hanya merugikan nelayan, namun keluarga, perusahaan, hingga mencoreng nama baik Indonesia. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Harga sejumlah jenis cabai di Pasar Sentral Timika terpantau masih mahal. Cabai rawit yang merupakan kebutuhan sehari-hari warga masih dijual dengan harga Rp100.000 per kilogram. Harga ini belum mengalami penurunan sejak beberapa pekan terakhir. Pedagang mengaku cabai merah keriting juga mengalami kenaikan harga. Sebelumnya dijual Rp80.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp90.000 per kilogram. Sementara itu harga cabai besar masih bertahan di angka Rp80.000 per kilogram. Ini lokal? Lokal, saya punya. Kalau dari luar? Dari luar saya nggak ambil, saya kurang minat. Saya lebih sukanya yang lokal. Oh jadi tetap masih tetap ini per kilonya itu? Iya. Kalau bawang merah? Bawang merah 60. Masih tetap juga? Iya, sudah tahu. Boleh tahu kendalanya? Apanya? Naiknya? Naiknya apa? Nggak ada yang masuk, ya? Nggak ada bawang masuk. Udah seminggu nih? Ya? Udah berapa minggu? Ini sebulan ya? Hampir sebulan? Iya. Pedagang juga mengungkapkan harga bawang merah ikut melambung. Dari yang semula Rp40.000 per kilogram, naik menjadi Rp60.000 per kilogram. Kenaikan ini disebabkan karena stok yang menipis dan belum ada pasokan baru dari luar Mimika. Meski cabai dan bawang harganya melonjak, namun tidak mempengaruhi omset pedagang karena kedua komoditas ini sangat dibutuhkan warga. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Pemilihan suara ulang di Jayapura akan berlangsung 6 Agustus mendatang.
Polresta Jayapura akan menurunkan 411 personelnya untuk mengamankan agenda penting tersebut. Sebelum pelaksanaan PSU, Polresta Jayapura memetakan kesiapan Polri dalam menghadapi PSU dengan menggelar apel. Senin kemarin, Kapolresta Jayapura Kota Kombes Pol Frederikus Maklarimbon memimpin langsung apel pengecekan personel di lapangan PTC Entrop, Kota Jayapura. Kapolresta menekankan pentingnya kesiapan fisik, mental, dan kewaspadaan setiap anggota. Tingkatkan kewaspadaan dan deteksi dini terus masing-masing polsek. Dan semua kita, anggota Polri, punya kewajiban untuk bisa mendeteksi potensi-potensi yang ada di tempat kita, di seputaran kita, terkait dengan gangguan Kamtibmas. Jangan malas tahu dan tidak mau tahu dengan kondisi situasi lingkungan atau dinamika yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Kapolresta juga mengingatkan anggotanya untuk terus menjalin komunikasi dengan masyarakat guna menciptakan situasi yang kondusif jelang dan saat PSU berlangsung. Polda Papua menyiapkan 2.769 personel untuk pengamanan PSU Pilkada Gubernur Papua. Nantinya 2.769 personel akan berjaga di 2023 TPS yang tersebar di 1 kota dan 8 kabupaten. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Tingkat kematian ibu hamil dan anak di Papua Selatan hingga kini masih tergolong tinggi dan berada di atas standar nasional. Data Dinas Kesehatan Provinsi Papua Selatan, rata-rata angka kematian ibu hamil dan anak mencapai lebih dari 200 per 1.000 kelahiran. Sementara secara nasional, standar kematian ibu dan anak berada pada angka 100 per 1.000 kelahiran. Ya, mulai dari status gizinya, kemudian komplikasi kehamilannya, anemia, ya, kemudian penyakit-penyakit komplikasi lainnya. Dan kami berharap sebenarnya kunjungan setiap ibu hamil itu harus rutin 6 kali dalam satu siklus kehamilannya. Itu harus rutin dia cek terus kehamilannya sehingga bisa dideteksi secara dini oleh petugas-petugas kesehatan. Untuk persentasenya dokter kira-kira berapa banyak ini? Dokter wilayah Papua Selatan. Wilayah Papua Selatan kematian, kalau kematian ibu kan kita berharap 183 per 100 ibu kelahiran hidup ya. Kita itu masih di atas 200. Tapi kalau Kabupaten Mapi itu sudah di bawah standar 100. Kabupaten Mapi kalau saya tidak salah itu 134 per 1000 kelahiran. Dari 4 kabupaten di Papua Selatan, hanya Kabupaten Mapi yang menunjukkan penurunan angka kematian ibu dan anak dari 200 turun menjadi 130 per 1000 kelahiran. Sementara 3 kabupaten lainnya, Asmat, Bovendigul, dan Merauke masih mencatat angka kematian yang tergolong tinggi. Banyak faktor penyebab tingginya angka kematian ibu dan anak, antara lain pernikahan dini, rendahnya pemahaman tentang reproduksi, keterbatasan akses ke fasilitas kesehatan, dan praktik tradisional yang beresiko tinggi. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pembangunan Pasar Sanggeng oleh Kementerian PU terus berlanjut. Untuk tahap pertama, pembangunan gedung sudah selesai, saat ini masuk ke tahap kedua, yaitu pembangunan gedung pendukung. Pada hari Selasa, Pemkab Manokwari meluncurkan pembangunan tahap kedua. Mendapatkan dukungan juga dari pemerintah Provinsi Papua Barat. Dengan demikian, gedung ini sudah terima kasih banyak untuk Kementerian PU pada waktu itu sudah melalui balai, sudah mendukung dan pasar ini sudah dibangun, ada beberapa bagian yang masih kurang, bahkan tadi Pak Bupati sudah canangkan, hari ini kita ada bersama untuk pencanangan tahap kedua, bahkan juga tahap ketiga. Dengan demikian kita semua tahu ada efisiensi anggaran, tetapi juga ada pergeseran-pergeseran. Kebanyakan dari para pedagang tersebut adalah orang asli Papua yang kemudian tidak mendapatkan tempat yang maksimal untuk kemudian
jual hasil-hasil kebun ataupun hasil-hasil dagangan mereka. Karena itulah kemudian menjadi sebuah inisiatif pemerintah Kabupaten Manokwari yang kemudian kita usul juga kepada pemerintah Provinsi Papua Barat dan didukung sehingga kita mendapatkan bantuan dari pemerintah melalui Kementerian PUPR dan dikerjakan pada tahun 2023 yang lalu. Rencananya peresmian Pasar Sentral Sanggeng akan digelar pada November mendatang. Pembangunan Pasar Sanggeng Manokwari merupakan inisiatif dari mantan penjabat Gubernur Papua, Paulus Waterpauw, yang melobi ke Kementerian PU sehingga mendapat jatah pembangunan pasar. Selama ini Manokwari tidak memiliki pasar modern dan tradisional sehingga menyulitkan warga yang akan berbelanja. Edi melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Papua memiliki banyak pantai yang menjadikan destinasi wisata. Salah satu di antaranya adalah Pantai Dok 2 di kota Jayapura. Pantai Dok 2 terletak di Jalan Soasiu Dok 2, Jayapura Utara, persis di depan kantor Gubernur Provinsi Papua. Untuk mencapai Pantai Dok 2 ini, pengunjung bisa menggunakan kendaraan pribadi atau transportasi umum karena mudah dijangkau. Pantai Dok 2 menyajikan pemandangan yang cantik. Wisatawan bisa melihat air laut dengan ombak yang cukup tenang. Dari Pantai Dok 2, pengunjung bisa melihat pelabuhan di seberang pantai. Akan terlihat juga Bukit Jayapura City dengan tulisan Jayapura City berukuran besar di atas bukit tersebut. Pantai Dok 2 tepat berada di depan kantor Gubernur Papua, selalu ramai dikunjungi masyarakat kota Jayapura, apalagi pada sore hari di setiap akhir pekan. Warga kota kebanyakan memilih tempat ini karena lokasinya yang berada di dalam kota. Ditambah lagi, semua fasilitas bisa dinikmati secara gratis. Dari lokasi ini, pengunjung dimanjakan dengan pemandangan laut yang cukup bersih. Selain pemandangan laut di depan Pantai Dok 2, pengunjung juga berhadapan langsung dengan Pelabuhan Laut Jayapura. Jika beruntung, kita bisa secara langsung melihat kapal penumpang Pelni yang lewat tepat di depan lokasi ini. Pantai ini juga bisa dikategorikan aman karena lautnya yang tenang dan jika berombak biasanya tak mencapai 1 meter. Anak-anak usia SD juga aman bermain di tepian laut karena cukup dangkal. Namun untuk berjaga-jaga, pastikan anak-anak tetap dalam pengawasan. Keramaian Pantai Dok 2 juga dimanfaatkan para pedagang di wilayah itu. Selain pedagang asongan, ramainya pengunjung juga menarik para pedagang kaki lima yang membuka warung semi permanen. Jadi kalau mau praktis, tak perlu repot-repot bawa bekal dari rumah. Mama lebih memilih menjual di Pantai Kupang karena melihat ramainya pengunjung, terutama bagi anak-anak. Anak-anak banyak yang pada berdatangan mandi-mandi, ya baik itu anak-anak sekolah, anak-anak kecil maupun yang orang-orang dewasa. Jadi Mama lebih memilih di sini hanya jual jas-jus yang seharga 2.000-an untuk melegakan anak-anak kalau lagi sedang haus, cari minuman yang mungkin mereka punya uang yang orang tua kasih mungkin seadanya saja untuk mereka jajan lah. Iya, kalau menurut pandangan Mama untuk Pantai Dok 2 ini sangat indah dan luar biasa. Kota Jayapura khususnya di kantor gubernur ini, dia pemandangan sangat indah sekali. Begitu lautnya yang luas, yang biru, terus Kupang pantai tempat duduknya, jadi sangat memang strategis sekali, sangat bagus dan sangat indah. Barka, penjual kopi di Pantai Dok 2 mengatakan pemandangan di lokasi ini membuat minat warga yang datang sangat tinggi. Kalau saya berminat pertama buka kedai kopi di Jayapura, khusus di Pantai Dok 2 nih, karena mungkin dia lebih satu-satunya pusat
pantai yang di tengah-tengah kota, dekat sama kantoran. Jadi orang punya tempat santai dari pagi sampai malam pun orang lebih berminat lari semua ke sini. Karena dari dulu kan Jayapura terkenal memang Kupang ini jadi spot utama, orang nongkrong duduk santai semua di sini dengan keluarga. Jadi itu faktor utama yang paling saya cari di lokasi di sini sih, Dok 2. Selain Pantai Dok 2 Jayapura hanya berkendara 30 menit, Anda juga bisa menikmati wisata lainnya, yaitu Pantai BSG. Pantai BSG merupakan primadona yang dari pusat kota Jayapura memang terkenal dengan keindahan alam yang masih alami dan tidak banyak dijamah oleh tangan manusia termasuk pantai ini. Masyarakat sekitar lebih sering menyebut pantai ini dengan BSG karena pada Perang Dunia Kedua tahun 1944, kawasan tersebut digunakan pasukan militer sekutu sebagai kamp bernama BSG. Pantai yang terletak di utara kota Jayapura ini memiliki suasana hijau dan asri. Meskipun sudah banyak diketahui oleh masyarakat luas, pantai cantik ini tetap terjaga keasrian alamnya. Pohon-pohon hijau yang rindang tumbuh subur di sekitar tepi pantai. Pepohonan tersebut banyak digunakan sebagai tempat berteduh dan bersantai para wisatawan. Daya tarik lain yang dimiliki oleh Pantai BSG adalah kawasannya yang bersih. Tempat ini menjadi banyak pilihan wisatawan karena kebersihannya dijaga dengan baik. Jika ada, mungkin hanya sampah dari daun yang gugur dan rumput laut yang terbawa ombak. Salah satu alasan yang membuat pengunjung betah di wisata BSG ini adalah pemandangan alamnya yang memanjakan mata. Air laut yang jernih berwarna biru, pasir putih yang membentang sepanjang garis pantai, dan pepohonan hijau seakan memberikan surga kecil bagi para wisatawan. Menariknya dari pantai eksotis ini adalah ombaknya yang tidak terlalu besar sehingga tidak terlalu bahaya. Wisatawan sangat direkomendasikan untuk bermain di sekitar bibir pantai karena ombaknya cukup aman dan tidak terlalu tinggi. Berbeda dengan destinasi wisata pantai lainnya, pantai ini memiliki sejarah yang cukup panjang. Pantai ini dulunya dikenal dengan Pantai Tanjung Ria karena letaknya berada di Jalan Tanjung Ria. Namun pada tahun 1944, saat Perang Dunia Kedua berlangsung, pantai tersebut digunakan sebagai home base para sekutu untuk melawan pasukan Jepang di Filipina. Wisatawan yang ingin menikmati keindahan panorama Pantai BSG ini harus membayar tiket masuk terlebih dahulu. Harga tiket masuk pantai memukau ini sekitar Rp20.000. Selain membayar tiket masuk, pantai yang dikelola oleh warga setempat ini juga menetapkan biaya parkir kendaraan pengunjung. Untuk kendaraan roda 2, biaya parkir Rp20.000. Sementara untuk kendaraan roda 4 yaitu Rp50.000. Selain kekayaan alam, di Jayapura ini juga Anda bisa menemukan wisata pantai. Ada 2 pantai yang wajib Anda kunjungi jika Anda berkunjung ke kota Jayapura. Salah satunya adalah Pantai Dok 2 Jayapura, dan pantai lainnya adalah Pantai Pasir Putih BSG yang ada di Dok 9 Jayapura. Jika Anda berkunjung ke sini, 2 pantai ini wajib Anda kunjungi. Dari Jayapura, Papua, Rian Tenai melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa Wanyangki.